Ada seorang klien yang menerawangkan sebuah benda dengan paket yes no question. Pertanyaannya adalah apakah benda ini berhodam? Jawabannya ya berhodam, tapi ada catatannya. Untungnya kemudian klien menerawangkan dengan paket hemat, sehingga Mbak Wira jadi bisa mengungkap catatan khusus yang ada pada benda ini itu apa. Karena kalau paket yes no, kalau ditanya jawabannya apakah benda ini berhodam, jawabannya hanya ya atau tidak. Catatannya tidak ikut muncul. Nah, kayak gitu. Jadi memang yang bagus ya kalau kemudian ada berhodam, ya diteruskan dengan paket selanjutnya supaya catatan khusus yang ada dalam benda itu jelas. Nah, seperti apa catatan khusus pada benda milik klien nomor 8265 ini? Simak videonya sampai akhir. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, Jumat 30 Agustus 2024 jam 5.45 pagi, kita sedang melayani klien nomor 8265. Klien menerawangkan sebuah cincin hasil ritual sendiri. Berarti kita tahu bahwa benda ini sudah diritual, dan kita tahu siapa peritualnya, yaitu klien 8265 itu sendiri. Cincin dari klien 8265 ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode vibrasi energi untuk membedakan apakah benda ini bertuah atau tidak. Nah, tuah yang ada dalam suatu benda itu muncul dari kandungan energi yang ada dalam benda tersebut. Loh Mbah, apakah ada benda-benda tidak berenergi namun bertuah? Jawabannya ada. Sebagian kecil benda tetap memberikan tuah meskipun dia tidak mengandung energi. Misalnya sigil-sigil yang dibuat berbentuk miskat misalnya. Apa itu miskat? Silahkan Anda cari tahu sendiri. Apa itu sigil? Silahkan Anda cari tahu sendiri. Jadi memang betul ada benda yang tidak berenergi namun bertuah. Namun itu jumlahnya sedikit atau kecil sekali. Sebagian besar benda itu adanya bertuah karena ada energi yang terkandung di dalamnya. Nah, energi yang ada dalam suatu benda itu setidak-tidaknya terdiri dari 3 macam. Yang pertama energi alam, yang kedua energi manusia, yang ketiga energi dari entitas astral yang kemudian kita sebut dengan khodam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Bisa masuk ke dalam satu benda dengan 2 cara. Masuk sendiri secara otomatis tanpa dimanipulasi oleh manusia, dan yang kedua disengaja memang dimasukkan oleh manusia. Dengan cara apa? Diritual, dimantrai. Misalnya dengan mantra yang semar, misalnya yang Mbak Wira tahu yaitu mantranya. Kalau mantra selain itu ada nggak Mbak? Ya ada banyak sekali ya. Nah, benda dari klien nomor 8265 ini tidak mengandung energi alam. Yang kedua adalah energi manusia. Energi manusia muncul dari proses misalnya benda itu di-blessing atau benda itu diisi dengan teknik prana, sehingga energi manusia yang sebelumnya berada di dalam diri manusia itu bisa masuk ke dalam benda. Nah, kalau sudah masuk, memberikan tuah khusus, disetting untuk memberikan manfaat tertentu, lantas kita sebut dengan tulpa. Tulpa adalah energi manusia yang sudah disetting agar memberikan tuah tertentu pada si pengguna benda yang ada tulpanya tadi. Untuk benda dari klien nomor 8265 ini mengandung tulpa. Namun, tulpa dalam benda nomor 8265 ini kecil. Kalau saya skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 30 atau 40. Memang terasa kecil. Inilah catatan khususnya. Jadi benda ini betul berkhodam, namun unsur-unsur penyokong khodam itu akan memberikan tuah yang besar, tuah yang cepat, itu kecil. Dan lagi, memang belum terasa bonding yang kuat antara si pemilik benda dengan si khodam benda. Dan itu terasa banget dari tidak adanya pencampuran energi dari manusia dan si khodam. Ya wajar ya, karena baru dimiliki. Apakah sebulan lagi, apakah 2 bulan lagi, apakah
6 bulan lagi akan tetap sama seperti ini? Belum tentu. Karena ketika udah lama dipakai, bondingnya bagus, akan terasa tuh. Vibrasinya akan lebih kenceng, tuah-tuahnya akan lebih kelihatan dan seterusnya. Gitu. Jadi memang suatu kondisi ya, suatu azimat itu berubah seiring dengan waktu, berproses dengan seiring waktu. Ketika kita sering menggunakannya untuk beragam tugas, skill-skill yang baru itu juga ke-unlock. Makanya penting banget melakukan eksplorasi mandiri supaya kita tahu sejauh mana kodam itu bisa bekerja. Batasnya apa Mbak eksplorasi mandiri? Batasnya adalah tuah itu nggak berjalan. Berarti ketika tuah itu nggak berjalan, kita tahu, oh segini loh batas kodam. Kalau ini di-up lagi, sulit lagi tugasnya, dia udah nggak mampu menyelesaikan. Berarti Anda waktunya ritual kodam yang baru begitu. Jadi jangan alergi dengan tuah yang nggak berjalan. Kodam itu juga wasilah. Benda bertuah itu juga wasilah. Wajar dong kalau wasilah itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Namanya juga usaha. Nah, tulpa yang ada pada benda milik klan nomor 8265 itu kalau menurut Mbah Wira belum disetting untuk memberikan tuah tertentu. Jadi masih energi murni. Memang Mbah Wira merasakan energi manusia yang diinjekkan ke dalam benda itu diperkuat dengan energi alam. Jadi ada campuran energi alamnya. Loh Mbah, lah tadi kok yang di pertama energi alam kok kosong? Betul. Karena energi alam ini sifatnya hanya memperkuat energi manusianya saja. Jadi tidak pure energi alam yang dimanipulasi, hanya digunakan untuk memperkuat saja. Jadi Anda sekarang tahu ya posisinya bahwa oh ini ada energi alam tapi sifatnya hanya memperkuat energi manusia. Lalu kalau energi manusia yang ada dalam benda ini pengen digunakan, gimana caranya? Tinggal diniatkan aja. Contohnya, saya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk tuah proteksi diri saya. Saya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk kerezekian diri saya. Saya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk pengasihan diri saya dan seterusnya ya. Disesuaikan aja dengan hajat masing-masing. Kita lanjut. Yang ketiga adalah energi entitas astral. Mbah Wira menemukan ada entitas astral dalam benda ini. Sosoknya laki-laki berbaju coklat. Seperti apa penjelasannya? Kita cek dengan menggunakan metode visualisasi. Nah, Mbah Wira mendapati sosok laki-laki berbaju coklat berarti dia jenis kelaminnya laki-laki ya. Berbaju coklat menandakan apa aura coklat? Aura coklat itu lebih seperti apa sih? Kejayaan karir. Jadi tuah utama dalam benda itu kejayaan karir. Kejayaan karir itu biasanya satu paket dengan kewibawaan, pengasihan, dan sihir omongan. Satu paket ya, namun tuah utamanya ada di kejayaan karir. Kejayaan karir itu berarti kerezekian tapi untuk karyawan. Kalau digunakan untuk pedagang gimana Mbah? Kurang pas. Karena kerezekian bagi pedagang itu adalah penglaris dagangan. Sementara kalau kerezekian bagi karyawan itu adalah karir dan jabatan, kenaikan karir dan jabatan. Karena kalau karyawan itu ketika jabatannya naik, otomatis salary yang dia terima juga naik. Nah, kodamnya ini adalah grey entitas. Grey entitas itu peralihan ya antara white entitas dan dark entitas, itu simbolis saja. Kalau white entitas itu biasanya kalau dibawa ke arah kebaikan itu cepat tuahnya. Kalau dark entitas itu dibawa ke arah yang jahat-jahat, yang galak-galak, menyakiti orang itu cepat jalannya. Kalau grey itu peralihan, tengah-tengah, baik ya mau, jahat ya mau, biasanya kayak gitu. Jadi itu simbolik aja, nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Usia kodam kira-kira 800 tahun dengan level power 90. Namun karena ini baru dimiliki, bondingnya juga tidak terlalu kuat, terasa seolah-olah dia ada di level 60. Dan 60 itu ya bisa dibilang ya cukup aja, nggak bagus, nggak cukup aja. Kalau 800 itu mudah. Kalau tua itu standarnya ada 3000 ke atas itu tua, 3000 ke bawah itu mudah. Kalau 800 ya mudah. Tua utamanya apa tadi? Kejayaan karir. Dia sebetulnya sudah aktif ya tuahnya, namun Anda perlu belajar untuk menggunakan. Karena begini Pak, kita punya kodam itu ibarat beli mobil baru, butuh belajar parkir, belajar nanjak. Kalau Anda kesulitan membayangkan punya mobil baru seperti punya sepeda baru. Kalau anak kecil belajar sepeda baru itu gimana? Belajar ngayuh, belajar menyeimbangkan, belajar nggak jatuh kan gitu. Jadi perlu belajar, perlu banyak mengulik ya si kodam azimat itu demi bisa menggunakannya dengan baik. Kalau untuk perawatan bebas sih, sebetulnya hal semacam ini nggak perlu dirawat juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin memberikan hadiah, Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa garu herbal cap raja omyang, yaitu bagus untuk merawat benda-benda berkodam.
Belinya di mana? Ada di Shopee. Ada diskon 30% dari 150 tinggal 105.000 aja. Nanti linknya ada di kolom deskripsi gitu. Itu adalah hasil terawangan Anda, selesai, finish ya. Kemudian di belakang ini adalah pesan aja bagi teman-teman semua, catatan khusus bagi teman-teman semua. Jadi gini, ada sebuah kalimat yang sebetulnya nggak enak ya bagi kami para praktisi itu. Namun faktanya memang demikian. Jadi begini, kalimatnya itu begini, kenapa praktisi supranatural itu kebanyakan miskin? Padahal jasa yang ditawarkan maupun barang yang dijual itu harganya mahal-mahal. Tapi kenapa dukun-dukun gitu, praktisi supranatural itu kebanyakan miskin? Coba amati orang-orang di sekitar Anda. Daerah-daerah yang perdukunannya masih kental, biasanya daerah itu miskin. Ketika pertama kali saya mendengar kalimat ini, saya juga tersinggung. Terus terang saya juga tersinggung. Namun kenyataannya ya memang seperti itu. Coba Anda lihat ibu kota, Surabaya, Semarang, Jakarta. Banyak orang kaya ngumpul di sana. Tapi ya gitu, magicnya itu rendah. Ya, orang kaya banyak, magicnya rendah. Tapi ketika magicnya tinggi, pasti orang kaya sedikit yang ada di sana. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu. Untuk kaya, manusia itu perlu 3 kecakapan. Yang pertama, cakap mencari uang. Yang kedua, cakap dalam membelanjakan. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu balance. Yang ketiga, cakap dalam menggulung kekayaan. Nah, seorang praktisi supernatural, kalau memang jasanya mahal atau pinter cari uang, maka biasanya pengelolaan keuangan untuk pengeluaran dan menggulung kekayaan itu rendah. Karena mereka asik tirakat meninggalkan kebutuhan duniawi demi meningkatkan level spiritual dan supranatural yang dia miliki. Tirakat itu berat loh. Puasa gitu aja mengganggu pekerjaan loh. Apa bisa orang berpuasa kerja sebaik yang tidak berpuasa? Nggak bisa. Terus bertapa. Loh, bertapa itu mengganggu pekerjaan loh. Mbah Wira itu punya banyak ilmu untuk narik uang gaib. Tapi kenapa sampai sekarang kok nggak bisa dipraktekkan? Karena Mbah Wira bekerja. Jam 7 harus ngantor sampai jam 15.30 harus absen. Senin ada apel, ada upacara. Tiap tanggal 17 ada upacara. Nah, hal kayak gitu membuat kita tidak bisa bertapa. Padahal ilmu narik uang itu minimal 41 hari berdiam di dalam kamar. Kan nggak mungkin akhirnya dipraktekkan. Kalau orang mau mempraktekkan itu, akhirnya dia nggak bekerja. Otomatis urusan duniawinya tertinggal. Inilah yang kemudian Mbah Wira sampaikan. Nanti akan Mbah Wira beri screenshot potongannya ya. Beliau bisa ritual sendiri, namun mohon maaf, kenapa dari segi keuangan kok kesulitan? Ya karena itu tadi, seorang praktisi yang getol tirakat rata-rata kesulitan mengejar duniawi. Nah, kita lanjut. Loh, Mbah Wira sebagai seorang praktisi kok bisa bekerja? Kok bisa urusan duniawinya juga tercukupi? Karena dibanding seorang praktisi, Mbah Wira ini lebih mirip seorang pengusaha. Pendidikan Mbah Wira sampai S2. Dan itu pun dapat beasiswa dari Bappenas sana. Karena Mbah Wira pinter. Jadi, ilmu supranatural yang Mbah Wira miliki itu betul-betul Mbah Wira gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung bisnis. Sehingga bisnisnya jalan. Bukan magicnya yang dibisniskan, tapi magicnya digunakan untuk mendukung bisnis. Oh, coba lihat berapa banyak bisnis yang Mbah Wira miliki. Nah, jadi bukan magicnya yang dibisniskan, melainkan magicnya digunakan untuk mendukung bisnis. Jadi alih-alih dijual, magic itu lebih sering digunakan untuk mendukung usaha. Makanya uangnya jadi ada. Gitu. Ini sentilan ya bagi Mbah Wira sebagai seorang praktisi. Tapi jangan dianggap sebagai kritikan, melainkan anggaplah sebagai bahan refleksi diri, bahan renungan agar kita apa? Rajin bekerja, rajin mengejar dunia. Kalau Anda single, nggak apa-apa, nggak usah mengejar dunia. Tapi kalau Anda punya keluarga, punya anak, punya istri, anak Anda usia sekolah, ya Anda mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus mengejar dunia. Karena biaya pendidikan sekarang mahal, Pak. Kecuali Anda sekolah di negeri lah, itu gratis. Tapi kalau Anda sekolah di swasta yang pendidikannya bermutu, yang bahasanya internasional, yang kurikulumnya baik, yang
gurunya tidak dikit-dikit rapat, ya swasta Pak. Tapi ya harganya ya begitu, SPP-nya mahal sekali. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, sentilan-sentilan dan sebagainya tadi jadikan sebagai bahan refleksi diri, jangan membuat Anda minder tapi membuat Anda makin rajin bekerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.